Kepolisian Polsek Kertapati Palembang menggelar reka ulang pembunuhan terhadap tersangka Robi Firly 20 tahun. Dalam reka ulang sebanyak 14 adegan diperagakan. Petugas pun sempat mengalami kesulitan lantaran banyaknya warga dan keluarga korban yang melakukan penyerangan terhadap tersangka. Beruntung tersangka dapat diamankan petugas hingga terhindar dari amukan warga dan keluarga korban. Reka ulang ini dilakukan petugas untuk melengkapi berkas penyidikan perkara pembunuhan terhadap korbannya atas nama Denny 42 tahun yang dibunuh pelaku pada 6 Oktober 2024. Pelaku datang dengan membawa sebilah pisau yang sudah dipersiapkan menunggu kehadiran korban. Korban meninggal karena 4 tusukan, 3 di bagian depan, kemudian 1 tusukan di bagian punggung. Rekonstruksi hari ini kami laksanakan untuk memperjelas rangkaian peristiwa yang terjadi berdasarkan keterangan saksi. Kami sesuaikan dengan fakta dari hasil olah TKP. Usai menjalankan reka ulang, pelaku langsung kembali digiring petugas ke Polsek Kertapati untuk menghindari amukan warga. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan ancaman hukuman penjara di atas 10 tahun. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Tiga orang hakim Pengadilan Negeri Surabaya diamankan tim Kejaksaan Agung. Ketiga hakim ini ditangkap dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi perkara vonis bebas terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur terhadap sang kekasih Dini Sera Afrianti. Ketiga hakim yang menyidangkan perkara Gregorius Ronald Tanur, yakni Hakim Heru Hanindyo, Hakim Mangapul, dan Hakim Erin Tuah Damanik, serta seorang wanita yang diduga penasehat hukum terdakwa. Ketiga hakim langsung menjalani pemeriksaan yang dilakukan penyidik sebelum diterbangkan ke Kejaksaan Agung di Jakarta. Pihak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur membenarkan terkait penangkapan 3 orang hakim oleh Kejaksaan Agung. Bahwa pada hari ini sudah ada pelaksanaan kegiatan serangkaian kegiatan penyidikan oleh tim dari Kejaksaan Agung. Dari kami hanya ketempatan harus melaksanakan kegiatan memfasilitasi teman-teman yang sedang melaksanakan kegiatan pemeriksaan, di mana dilakukan pengamanan terhadap 3 orang yang diduga menerima suap gratifikasi terkait perkara yang berkaitan dengan penanganan perkara atas nama Ronald Tanur. Jadi sudah ada 3 orang dan sudah diperiksa, sedang dilaksanakan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur oleh tim dari Kejaksaan. Selain melakukan penangkapan, pihak Kejaksaan Agung juga telah melakukan penggeledahan di apartemen milik Hakim Hanindyo di Jalan Tidar, Surabaya, Jawa Timur, dan petugas menemukan sejumlah barang bukti serta uang tunai. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Terjadi aksi kejar-kejaran di kawasan perairan Muara Selor, Kalimantan Utara, antara personel Second Fleet Quick Response, Satrol Lantamal 13 Tarakan, dengan sebuah longboat bermuatan mencurigakan. Setelah beberapa jam melakukan pengejaran, petugas berhasil menghentikan longboat tersebut. Saat pemeriksaan, petugas menemukan 64 balpres ilegal atau pakaian bekas impor tanpa disertai dokumen lengkap. Terkait hal tersebut, 3 pelaku berinisial RZ, M, serta R yang merupakan motoris dan juragan kapal ditangkap petugas. Sementara barang bukti berupa balpres ilegal dan longboat turut disita. Para pelaku diiming-imingi upah sebesar 1,2 juta rupiah per karung untuk mengangkut balpres dari Tawau, Malaysia menuju Taliasan, Kalimantan Timur. Sebuah kapal kayu jenis longboat warna lambung biru dan anjungan hijau membawa muatan penuh yang diawaki oleh 3 ABK. Ini selanjutnya dilaksanakan prosedur pengejaran, penangkapan, dan penyelidikan, dan diidentifikasi bermuatan balpres sebanyak 64 karung. Diketahui pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat bahwa ada muatan mencurigakan yang melintasi perairan Kalimantan Utara. Akibat perbuatan mereka, kini para pelaku diancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan.
The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP, saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus. Hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The mendengar Prime bahwa Show. Apakah yang interupsi? Saya Anissa Dasik. Dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP, saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus. Hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The mendengar Prime bahwa Show. Apakah yang interupsi? Saya Anissa Dasik. Dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Prime Time. upaya saya untuk melacak TKP, saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus. Hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The mendengar Prime bahwa Show. Apakah yang interupsi? Saya Anissa Dasik. Dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ingin ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam live di iNews.
SMP Negeri 8 Tangerang Selatan, Banten menghentikan seluruh aktivitas di sekolah dan melakukan pembelajaran jarak jauh usai puluhan siswa terjangkit cacar air dan gondongan. Tercatat ada 23 siswa terkena cacar air dan 8 siswa terkena gondongan. Lockdown atau penutupan sementara sekolah dilakukan guna mengantisipasi adanya penyebaran virus. Dari penelusuran pihak sekolah, wabah cacar air berasal dari seorang siswa yang masuk sekolah saat terinfeksi cacar karena sedang ujian tengah semester, hingga akhirnya menyebar ke siswa lain. Pembelajaran jarak jauh ini akan dilakukan hingga akhir Oktober. Yang kami ketahui adalah pada saat tanggal 23 sampai 27 ada ulangan mid semester di sekolah, di mana ada satu siswa yang kebetulan kena cacar, dia ikut ulangan. Sehingga kita indikasikan dari situ terjadilah penyebaran dari siswa itu ke siswa yang lain. Karena kebetulan sebagian besar yang kena cacar air dan gondongan itu di kelas itu. Kejadian di SMP 8, pihak sekolah sudah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan puskesmas tempat, yaitu di Kecamatan Penanggan dan Setu. Hasil dari rekomendasi puskesmas tersebut bahwa pihak sekolah harus melaksanakan beberapa kegiatan yang diantaranya melakukan pembelajaran jarak jauh. Sementara itu hingga kini puluhan siswa yang terkena cacar dan gondongan masih berobat jalan di puskesmas dekat rumah mereka masing-masing. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Udah. Ibu sehat, Bu. Tangis haru Ibu Supriyadi beserta keluarga dan rekan sesama guru pecah saat keluar dari pintu tahanan Lapas Perempuan kelas 3 Kendari, Sulawesi Tenggara. Setelah menjalani penahanan selama 1 pekan, akhirnya Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menangguhkan penahanan guru honorer Sekolah Dasar Negeri 4 Baito Idi atas permintaan kuasa hukum dan keluarga. Ibu Supriyadi merasa senang dan mengaku tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Bersyukur saya bisa pulang ke rumah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini ada hikmah. Mudah-mudahan sini ada hikmah yang bisa dapatkan. Tapi memang Bu, Ibu tidak mengaku dengan perbuatan itu, Bu? Tidak, Pak. Tidak. Berapa tahun Bu Ibu? Mengajar? Setelah masa honor sudah 15 tahun. Masuk 16. Selama ini memang tidak ada gitu. Tidak pernah. Kuasa hukum Supriyadi merasa keberatan dan menilai proses penahanan janggal. Ia juga meminta agar kasus tersebut bisa dihentikan ataupun lewat proses restoratif justice. Beliau ini kan adalah sementara mengurus untuk P3K. Jadi otomatis dalam pengurusan surat-suratnya atau administrasi semua pasti akan terkendala. Ini makanya yang kami minta kalau bisa untuk dari pihak kejaksaan ataupun pengadilan kalau bisa dihentikan perkara ini dihentikan saja atau tidak kita RJ-kan saja. Kita restorasi justice. Sebelumnya Supriyadi ditahan setelah dituduh menganiaya muridnya yang merupakan anak anggota polisi berinisial D hingga mengalami luka di paha pada 24 April lalu. Saat itu korban masih duduk di kelas 1 SD dan saat ini telah kelas 2 sekolah dasar. Tim kuasa hukum dan PGRI pun berjanji akan terus mengawal hingga Ibu Supriyadi dibebaskan dan dapat kembali mengajar seperti semula. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriodo Tameng, iNews melaporkan. Tim SAR mengevakuasi 2 pendaki gunung dari Gunung Gandang Dewata, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Kedua korban jatuh sakit terjebak di dalam hutan selama 4 hari. Mereka adalah Taufik Abu Bakar, 47 tahun, dan Jiwar Julnaintin, 9 tahun. Keduanya kelaparan karena stok makanan terbatas. Untuk mengevakuasi korban, tim SAR harus menandu kedua korban selama 3 hari. Jalur evakuasi harus melewati tebing terjal di hutan belantara. Karena kondisi kesehatan menurun, kedua korban dipasangi selang infus. Melaksanakan evakuasi 2 orang korban yang mengalami trouble di Pos 6 Gunung Gandang Dewata. Kami menerima informasi hasil koordinasi dari Bapak Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mamasa. Kami menerima informasi
4 hari yang lalu bahwa terdapat 2 pendaki yang mengalami trouble di pos 6 Gunung Gandang Dewata. Nyawa kedua korban berhasil diselamatkan setelah teman mereka turun gunung dan meminta pertolongan. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Frendi Christian, iNews, melaporkan. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP, saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB+. Hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara. Orang kobaran api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The mendengar Prime Show. Apakah yang interupsi? Saya Anissa dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP, saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB+. Hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara. Orang kobaran api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The mendengar Prime Show. Apakah yang interupsi? Saya Anissa dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP, saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB+. Hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara. Orang kobaran api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The mendengar Prime Show. Apakah yang interupsi? Saya Anissa dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP, saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB+. Hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara.
orang kobaran api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The mendengar Prime Show. Apakah yang interupsi? Saya Anissa Dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. The Great Prime Time. upaya saya untuk melacak TKP. Saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus. Hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara. Orang kobaran api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The mendengar Prime Show. Apakah yang interupsi? Saya Anissa Dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus. Hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara. Orang kobaran api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The mendengar Prime Show. Apakah yang interupsi? Saya Anissa Dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Seperti inilah petugas BKSDA saat melakukan evakuasi buaya dari kolam penangkaran milik warga di Kampung Gunung Calung, Cianjur, Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan setelah buaya dari penangkaran lepas sejak 3 pekan lalu dan disertai adanya desakan dari pemilik kolam penangkaran agar segera dipindahkan. Diketahui evakuasi pemindahan buaya dari kolam penangkaran milik warga tersebut dilakukan sejak Selasa kemarin. Buaya yang berada dalam kolam penangkaran berjumlah kurang lebih sekitar 40 ekor, terlihat warga diduga mendapatkan intimidasi yang dilakukan petugas BKSDA. Rencananya buaya-buaya tersebut akan dipindahkan ke penangkaran baru di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Maksudnya cara memberi pakannya atau bagaimana begitu? Beri pakan juga satu alasan susah. Dari dulu udah mendesak, nanti cari tempat. Sekarang udah ada tempatnya di Palembang. Jumlah awal buaya yang ada di dalam kolam sebanyak 80 ekor dipastikan tidak utuh lantaran hewan buas tersebut selain bersifat kanibal, sejumlah buaya juga sebelumnya pernah ditemukan dalam kondisi mati. Pemindahan buaya tersebut dari kolam penangkaran lantaran kolam akan ditutup oleh tanah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Selamat menikmati objek wisata Negeri Kayangan dari layar televisi Anda. Objek wisata berhawa sejuk dengan pemandangan 2 gunung dan bangunan kastil bergaya Eropa. Lokasinya di ketinggian 1.400 meter dari permukaan laut di Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan. Lalu, apa kata wisatawan yang sudah mengunjungi Negeri Kayangan? Luar biasa, sangat indah. Tempatnya sejuk, terus dapat melihat pegunungan begitu, dan ini baru pertama kali saya ada di sini. Sejak musim liburan, jumlah wisatawan yang berkunjung meningkat 50%. Wisatawan berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Alhamdulillah untuk libur sekolah ini betul-betul sangat dirasakan untuk peningkatannya, Mas. Bisa dikatakan naik 50%. Kalau mereka umumnya wisatawan dari mana aja, Pak? Sekarang sih luar provinsi, luar kota, luar daerah banyak banget. Untuk menikmati keindahan pemandangan dan nyamannya suasana di objek wisata Negeri Kayangan, cukup membayar tiket masuk Rp13.000 saja. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.
The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP, saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB+. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat bersuara. Orang kobaran api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The mendengar Prime bahwa Show. Apakah yang interupsi? Saya Anissa Dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Menjalankan anjuran dokter karena nanti malam mau operasi. Sama-sama dengan temannya nggak makan dari subuh sampai maghrib. Tapi temannya niat, saya mau puasa Senin, dapat pahala, dianggap beribadah. Yang tadi, yang dia nggak makan dari subuh sampai maghrib karena menjalankan arahan dokter itu nggak dianggap sedang berpuasa karena dia tidak meniatkan. Nah begitu juga wudhu, kita basuh tangan, basuh wajah, tangan, kepala, kaki. Itu harus diniatkan kita ini sedang beribadah, namanya ibadah wudhu. Tapi niat ini bermacam-macam, niat ini kondisinya. Mungkin pernah nggak kejadian Bapak sekalian? Contoh kasus yang lain. Lagi sebelum masuk kamar mandi, saya ini mau niat mandi junub nih, mandi wajib. Basuhlah pakai gayung dianya, basuhan pertama, kedua, ketiga, keempat, seterusnya. Pas pakai sampo lupa dia mandi wajib. Lupa dia mandi wajib tuh. Pas keluar dari kamar mandi baru ingat, oh iya kok saya lupa tadi mandi wajib. Sah nggak mandi wajibnya ini? Wudhunya gitu juga. Awalnya dia niat, saya ini mau wudhu atau saya ini mau mandi wajib. Tapi di pertengahan ibadah tadi, pertengahan mandi wajibnya, sebagai contoh misalkan ya, lupa dia ini. Karena kan kita aktivitas biasa mandi itu lupa kalau saat ini saya berniat untuk mandi wajib. Masalahnya sah apa enggak dia nih? Apakah niat itu harus ada dari awal ibadah sampai selesai berakhir? Saya mandi wajib misalkan dari basuhan pertama sampai basuhan terakhir, saya harus sadar di hati saya niat mandi wajib. Apa kalau terjadi kayak tadi misalkan di pertengahan mandi wajibnya dia lupa sedang mandi wajib, ini sah nggak mandi wajibnya? Dijelaskan sama ulama, kondisi niat itu ketika beribadah bermacam-macam. Ada 4 kalau nggak salah ya. Yang pertama, ini kondisi paling abdol, paling besar pahalanya. Dia niatnya dari awal ibadah sampai berakhirnya ibadah, niatnya masih ada di hatinya. Maka ini paling abdol. Saya mandi wajib dari basuhan pertama sadar saya, basuhan pertengahan, basuhan ke-20 misalkan, sampai basuhan ke-40 kalau mandinya sampai 40 kali basuhan, siraman. Sadar dia dari awal sampai akhir saya ini mandi wajib. Saya niatkan terus mandi wajib. Itu paling abdol. Kondisi kedua kata ulama,
Awalnya dia niatkan, sadar dia itu sedang beribadah, tapi di pertengahan lupa. Contoh lah yang banyak kasus mungkin mandi wajib, banyak kasus loh. Sebelum masuk kamar mandi, dia udah niatkan ini. Saya ini mau mandi wajib, mandi janabah. Tetapi ketika di pertengahan itu pakai sampo, pakai sabun, ini kayak mandi-mandi biasa, lupa jadinya. Pas keluar kamar mandi ingat, oh iya, ketika saya mandi tadi, ketika saya basuh pakai sampo, pakai sabun, lupa saya itu lagi mandi wajib, karena ini kebiasaan. Nah, boleh nggak ini? Apa sah nggak ini? Jawabannya tetap sah. Kalau dia lupa di pertengahan, jawabannya tetap sah kata ulama. Selama dia belum pernah meniatkan untuk membatalkan, sah. Kalau dia pernah niat untuk membatalkan, batal ibadahnya. Contoh misalkan, katanya saya mandi wajib lah, mandi wajib. Nah baru jam 3 ini rupanya. Dah nanti aja lah dah. Mandi wajibnya saya batalkan aja lah. Udah batal. Walaupun sudah sampai pertengahan, batal itu. Yang penting dia tidak ada niat untuk membatalkan ibadah tersebut. Walaupun di pertengahan ibadah dia agak lupa, tetap sah. Ini kondisi kedua. Kondisi ketiga, dia meniatkan untuk membatalkan. Nah, lain lagi. Dia niatkan untuk membatalkan di pertengahan ibadah yang kita singgung tadi ya. Ketika dia wudhu, basuh tangan misalkan. Itu kan di pertengahan tuh, pertengahan wudhu. Pertengahan ibadah wudhu. Ketika basuh tangan dia niatkan, ini kayaknya kecepatan ini saya mau wudhu ini. Masih jam 5 sore ini, kelamaan kalau saya ini wudhu maghrib, nanti aja lah. Paling jam 6 kurang 10 saya mau wudhu. Dibatalin niat dia untuk berwudhu, maka batal. Walaupun seandainya tinggal basuh kaki aja. Walaupun itu di basuhan terakhir, kalau dia sempat meniatkan untuk membatalkan ibadah tersebut, batal ibadahnya. Sama puasa gitu juga. Puasa misalkan, saya niatkanlah jam 4 ini, jam 4 sore saya batalkan aja lah puasa saya. Karena saya ini musafir misalkan. Akhirnya 2 menit kemudian nyesel dia, kok saya batalkan. Padahal sudah jam 4 sore puasa saya ini. Sayanglah, saya mau lanjutkan lagi, nggak boleh. Kalau sudah meniatkan untuk membatalkan puasanya dibatal. Walaupun semenit kemudian dia nyesel, saya nggak jadilah batalin, tetap batal. Karena sudah dia niatkan untuk batal. Pembatal ibadah itu salah satunya dengan niat. Itu kalau kondisinya di pertengahan, kalau ibadahnya belum selesai tapi dia niat untuk membatalkan ibadah tersebut. Kondisi keempat kata ulama, meniatkan untuk membatalkan ibadah tapi ibadahnya sudah selesai. Gimana contohnya? Contohnya misalkan dia wudhu udah selesai itu wudhu jam 5 sore. Jam 5 sore sudah berwudhu untuk sholat maghrib. Tapi nyesel dia. Ini kecepatan ini kalau saya wudhu jam 5 sore. Saya batalin aja lah wudhu saya ini. Maka wudhunya tetap dianggap sah. Karena sudah terjadi. Syarat-syaratnya sudah terpenuhi, wajib-wajibnya sudah terpenuhi. Itu tetap dianggap sah. Gak bisa dibatalkan. Ibadahnya sudah terjadi. Gitu ya. Atau contoh lain misalkan sholat dianya musafir misalkan. Saya ini terbiasa sholat berjamaah Pak Ustadz. Tapi ketika saya mampir ke suatu tempat, dilihat musola itu nggak ada orang lain. Saya yang azan, nungguin warga kampung kok nggak datang-datang, udah setengah jam saya nungguin. Akhirnya saya sholat sendirian. Selesai itu sholatnya itu sampai selesai. Pas zikir, pas sudah selesai sholat baru datang warga kampung. Ternyata warga kampung sana kerja dulu, lagi petani misalkan. Sholat zuhurnya memang agak lambat di sini. Tapi saya masalahnya udah selesai sholat zuhur. Kebiasaan saya ini sholat zuhur itu berjamaah terus. Ya udahlah sholat zuhur tadi yang sendirian tadi saya batalkan. Karena saya pengen untuk sholat berjamaah dengan warga ini. Jawabannya kata ulama nggak bisa dia batalkan sholat dia sendirian tadi. Karena sholatnya udah selesai.
Udah selesai, syaratnya udah selesai, rukunnya udah tunaikan, wajib-wajibnya dia tunaikan, bahkan sunnah-sunnahnya juga dia lakukan, sholatnya dianggap sah. Kalau sudah selesai ibadahnya nggak bisa dia niatkan untuk membatalkan. Tapi kalau dia mau sholat lagi itu sunnah hukumnya. Allahu a'lam. Ini yang kelima. Yang kelima tadi wa wujudil menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah si pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Islam wa tamyiz dalam mazhab Syafi'iyah. Dia juga harus beragama Islam. Kalau dia tidak beragama Islam nggak sah ibadahnya. Wa tamyiz. Tamyiz ini syarat paling minimal. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu anak kecil yang belum baligh. Belum mimpi basah, salah satu tandanya ya. Belum haid untuk perempuan. Belum baligh dianya, tapi dia sudah tamyiz. Tamyiz itu artinya sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang nggak baik, mana yang bahaya, mana yang nggak bahaya. Memang dia belum baligh. Umpamanya anak umur 11 tahun, mungkin ada yang belum baligh misalkan. Tapi dia sudah tamyiz. Kalau dia sudah tamyiz, dia boleh, bukan dia boleh, dia sah untuk melakukan aktivitas ibadah. Kenapa? Karena sudah bisa meniatkan saat ini saya ini ibadah loh. Saya azan ini ibadah. Nah, saya sholat ini ibadah. Sudah bisa meniatkan saat itu dia sedang ibadah, maka dia nggak sah. Ini yang kelima. Yang keenam Bapak sekalian, ma'rifatu kaifiyatil wudu. Nah, kita baca singkat aja ya. Mengetahui tata cara berwudu. Nah, gimana Pak Ustadz, anak kami ini baru belajar berwudu, dia belum tahu cara berwudu. Dalam mazhab Syafi'i harus tahu bagaimana cara berwudu, tapi dia nggak hafal gerakannya. Tahu itu bisa nempel ilmunya itu di pengetahuan, di akalnya. Sudah saya tahu Pak Ustadz urutannya ini. Atau tahunya itu lihat baca buku. Nah saya nggak tahu urutannya, tapi lihat baca buku saya tahu. Oh ternyata wajah dulu, baru tangan. Berarti kan dia tahu, walaupun dia nggak hafal di luar kepalanya tentang tata cara wudhu, namun dia lihat ada buku wudhu, baru belajar, itu tetap dianggap sah. Karena saat itu dia dianggap tahu, oh ini saya baca buku, oh berarti tangan dulu ya, wow. Oh berarti terakhir ini kaki misalkan. Nah, itu. Harus tahu tentang tata cara berwudhu. Ini yang keenam. Yang ketujuh, izalatul khabas wa najasah. Menghilangkan kotoran dan najis. Nah, kalau ada najis, Bapak sekalian, dalam mazhab Syafi'i harus dihilangkan badannya itu. Gak boleh wudhu ada najis. Beda kasusnya kalau sudah berwudhu kena najis, lain lagi. Nah habis wudhu nih Pak Ustadz jalan ke masjid,
nggak sengaja keinjak kotoran kucing misalkan, kan najis itu. Ini batal nggak wudhu saya? Ketika saya sudah selesai berwudhu, nggak sengaja kaki saya ini kena dengan najis. Jawabannya tidak membatalkan wudhu. Wudhunya tidak perlu diulang, cukup dibersihkan. Nah, disiram misalkan, atau pakai tanah atau pakai tisu. Yang penting najisnya hilang. Habis itu mau dia langsung sholat silakan, nggak jadi masalah. Nanti insya kita bacakan keterangan lebih jelasnya di babnya pembatal wudhu. Kena najis itu setelah berwudhu, bukan pembatal wudhu. Wudhunya nggak dianggap batal. Dalam mazhab Syafi'i ada pembatal wudhu, tidur salah satunya dan seterusnya. Kalau terkena najis itu bukan pembatal wudhu, tapi harus dibersihkan. Sudah dibersihkan, boleh dia langsung sholat. Tapi kalau ada najis, nah kata Pak Ustadz tadi kan kalau kena najis berarti wudhu saya nggak batal. Terus sholat saya gimana? Sholatnya yang nggak sah. Nah ada najis misalkan di kaki dia kena kotoran kucing misalkan ya, ini kan nggak batal wudhunya. Tapi langsung sholat dia, nggak dibersihin sama dia, batal sholatnya yang batal, wudhunya nggak batal. Allahul musta'an. Yang ke-8, an yaghsila ma'al atwil maghsul juz'an mimma yatasilu bihi wa yuhitu fihi yatahaqqaqa isti'abul maghsul. Yang ke-8, ketika membasuh anggota tubuh dilebihkan, maksudnya saya itu aja, dilebihkan. Umpamanya kita basuh siku, kan tangan itu yang wajib terkena itu dari ujung jari sampai siku. Siku itu harus basah. Untuk lebih yakin dilebihkan dikit, nggak jadi masalah. Biar kita yakin siku ini juga basah. Kalau kita pas-pasan sampai siku, khawatirnya ada bagian siku yang nggak terkena air wudhu. Makanya yang menyambung dengan siku kita, lengan kita itu dibasahkan sedikit. Jangan benar-benar sampai siku. Kalau kita yakin siku kita basah semua, ya udah nggak jadi masalah. Cuma kalau bisa anggota tubuh yang nyambung dengan siku yaitu lengan itu juga harus basah secukupnya. Allahul musta'an. Nah yang kemudian tahaqqaqal muqtadal mujibul wudu falau syakka hal ahdasa aula fatawadda. Nah. Yang ke-9, dia ini harus yakin. Nah, yakin dia nih. Kalau dia ragu, Bapak sekalian ya, aula maka berwudu. Ragu aku nih Pak Ustadz misalkan, ini wuduku nih sah atau enggak? Maksudnya seperti ini. Nah kita langsung simpulkan ya untuk penjelasannya. Summa bana annahu kana muhdisan lam yasih wudu'uhu ala asah. Ragu dia nih, wudhu saya ini masih ada apa enggak, batal apa belum ini wudhu saya ini. Kemudian ya ketahuan ternyata dia batal, dikasih tahu sama temannya tadi kentut, batal berarti. Nah, maka wudhunya enggak sah. Ini menurut pendapat yang paling sahih. Jadi bahwa sekalian dijelaskan oleh ulama yang lainnya, kadang-kadang orang ini kan ragu, wudhu saya ini udah batal apa belum. Nah, tadi Pak Ustadz kami ini masuk ke masjid untuk sholat maghrib. Sebelum sholat maghrib tadi kami sudah wudhu. Sampai isya nggak keluar masjid kami. Ngobrol misalkan ada pengajian, ada acara apa misalkan. Ketika mau sholat isya kami wudhu lagi apa enggak? Ragu kami nih, wudhu kami tadi masih ada apa udah batal. Misalkan kasus seperti tadi. Maka kata ulama al-yakin la yazulu bisak. Kaidah dari ulama ya. Al-yakin, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan karena keraguan. Itu kaidah tuh. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan karena keraguan. Apa maksudnya? Maksud kaidah ini, salah satu sumbernya adalah sabda Rasul alaihi wasallam, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Pilihlah yang kau yakini dan tinggalkanlah dan jangan kau pilih yang ragu untukmu. Apa maksudnya? Ini bisa kita terapkan dalam fikih. Kalau seandainya ragu, wudhu saya ini udah batal apa belum ya? Nah, misalkan. Maka kata ulama, dilihat mana yang paling yakin.
kita wudhu kita ini masih ada atau sudah batal. Umpamanya seperti ini kasusnya. Kita tadi yakin sebelum sholat maghrib itu udah berwudhu doh, yakin. Di rumah saya Pak Ustadz berwudhu, yakin saya. Jam 6 kurang 10 saya berwudhu. Habis itu saya ke masjid. Nah pas sholat maghrib di masjid kami nggak pulang sampai isya. Pas mau sholat isya ragu kami nih, wudhu kami ini masih ada atau udah batal. Berarti kan di situ ada dua hal yang terjadi. Pertama yakin dia itu sudah berwudhu. Ini yakin kan? Tadi di rumah kami yakin sudah berwudhu. Ada yang wudhu di rumah, ada yang wudhu di masjid, tempat wudhu masjid. Kan yakin ya pernah berwudhu. Tapi ragu udah batal apa belum? Maka kaidahnya pilih yang yakin tadi. Yang yakin tadi dia itu berwudhu. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan lagi Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Tipi. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Yang ragu tadi batal apa belum? Yang ragu ditinggalkan. Itu kata Rasulullah SAW, pilih yang yakin. Yang kau yakini tadi. Dan jangan pilih yang ragu. Maka tadi dua hal yang terjadi. Yakin sudah berwudu ketika di rumah, ada lagi temannya wudunya di tempat wuduk masjid. Ragunya itu udah batal apa belum? Nah, kalau ragu jangan dipilih. Pilih yang kita yakin. Maka wudunya itu dianggap tetap ada. Itu sama kayak kita pas sholat, kentut penggak itu ya, nah ragu dia kentut penggak misalkan pas ketika sedang sholat. Kata Nabi SAW, jangan kau batalkan sampai kau itu dengar suaranya atau kau cium baunya, sampai yakin. Kalau cuma ragu, nah lagi sholat, nah kentut bukan tadi ya, apa ini cuma angin di perut misalkan, apa angin ini sampai keluar, kan ragu tuh antara kentut penggak. Kaidah dari Nabi, kau jangan batalkan sampai kau yakin kau benar-benar dengar suaranya atau kau cium baunya. Yakin Pak Ustadz nggak ada bau, nggak ada suara, tapi keluar, sudah berarti batal. Itu untuk yang ragu ini udah kentut apa belum ini pas sholat. Kata Nabi, jangan kau batalkan sampai kau mendengar suaranya atau kau mencium baunya. Tapi kalau kita udah yakin ada jenis kentut suara nggak ada, bau nggak ada. Cuma 5 menit kemudian baru keluar baunya misalkan. Nah itu batal kalau dia yakin. Sudah Bapak-Bapak sekalian ya, Allahul Musta'an. Nah, lanjut lagi, sedikit lagi. Yang ke-10. An yataqaddamuhu al-istinja wa tahaffud liman ihtija ilaihi. Harus didahului dengan istinja dan menjaga hal yang diperlukan akan hal tersebut. Maksudnya apa? Ada misalkan orang, Pak Ustadz saya berwudu alhamdulillah, cuma lupa cebok misalkan, kencing nggak disiram misalkan, nggak cebok misalkan, itu nggak sah. Karena dia wudu dalam kondisi ada najis di badannya, nggak sah. Dia dalam berwudu dalam kondisi ada najis di badannya, itu nggak sah. Dia lupa untuk nyiram,
nyiram cebok ketika kencing tadi, habis itu dia berwudu, itu nggak sah. Sama kasusnya. Ini najis ini bisa jadi kencing atau hal yang lainnya. Kalau istinja membersihkan najis yang keluar dari badannya, kencing gitu ya, atau buang air besar. Ada lagi najis, contoh yang lainnya sering kita sampaikan, najis darah hewan. Nah, ini sering kita peringatkan ini ya. Najis yang ada, yang berasal dari darah hewan. Tidak semua darah hewan itu najis. Karena darah yang najis itu kata Allah Ta'ala audaman masfuhan. Darah yang mengalir itu darah yang najis tuh, darah yang mengalir. Darah hewan yang mengalir itu najis. Kalau kita nyembelih sapi, itu kan darahnya netes, mengalir, muncrat, itu darah yang najis. Tapi kalau kita makan daging sapi, misalkan masak, pas buka dagingnya itu ada di sela-sela uratnya, di sela-sela tulangnya, itu ada darahnya Pak Ustadz. Boleh nggak kami makan? Boleh, nggak jadi masalah. Darah itu halal. Darah yang najis itu darah yang mengalir. Kita nyembelih ayam, nah darahnya muncrat, itu darah yang haram. Darah yang najis. Ada tuh sebagian orang tuh diinjak-injak sama dia, ini obat ini Pak Ustadz. Nah nggak boleh itu, berobat dengan yang najis. Nah, tapi sekali lagi kalau darahnya itu pas ketika ada orang masak, mungkin masaknya kurang bersih, ada darah yang nempel di tulangnya ayam misalkan, atau di uratnya misalkan, boleh dimakan kalau mau, itu ya. Allah misawab. Nah, darah hewan yang mengalir tadi najis. Kalau kita nanti jadi panitia hewan kurban, hati-hati. Nah, ini panitia kurban Pak Ustadz, alhamdulillah kami bagian motong daging. Kami bagian panitia yang nyembelih kambing misalkan. Dilihat pakaiannya. Darah kambing yang disembelih, yang muncrat itu, yang ngalir itu najis. Nah, kadang-kadang kan panitia itu kerjanya itu dari pagi sampai sore kadang-kadang. Ada orang itu dia ketika jadi panitia menyembelih kambing misalkan, bajunya itu kena darah tuh. Dipakai langsung untuk sholat zuhur, nggak boleh. Harus dibersihkan. Karena itu ada najis. Nah, terus gimana Pak Ustadz? Bersihkan harus dibersihkan, atau kalau nggak mau dibersihkan ya udah pakai baju ganti, itu solusinya. Tapi kalau banyak darah di pakaiannya, dia pakai untuk sholat. Tapi Pak Ustadz saya kan pakai jaket Pak Ustadz, darah nggak kelihatan. Walaupun nggak kelihatan, walaupun ditutupi dengan jaket, syarat sah sholat itu nggak boleh terkena najis. Ada najis kita masukin ke saku sama aja itu, walaupun nggak kelihatan, itu najis. Tidak boleh terkena najis, pakaian, badan sama tempat sholat, nggak boleh itu. Kalau terkena najis, nah itu nggak sah. Allah misawab. Yang ke-11, yustaratu dukhulil waqti fi wudu'id darurati ka sulusil baul wal mustahadah. Nah, yang terakhir syarat yang ke-11. Disyaratkan harus masuk waktu dulu berwudu. Ini khusus untuk orang-orang yang darurat, yaitu yang terkena penyakit sulusul baul, penyakit beser, sama penyakit yang terkena darah istihadah. Kalau yang kondisinya normal, Pak Ustadz saya mau wudhu jam 3 pagi Pak Ustadz, untuk sholat subuh silakan, nggak jadi masalah. Tapi ada orang yang kondisinya tidak normal, contoh penyakit beser, nah kencing, 5 menit lagi kencing nggak ketahanan, netes sendiri misalkan, itu kan penyakit beser tuh. Ada lagi sakit istihadah untuk perempuan, dikit-dikit keluar darah, bukan darah haid, bukan darah nifas. Nah keluar darah ini, bukan darah haid, bukan darah nifas. 5 menit lagi keluar darah segar lagi, 5 menit lagi keluar darah segar lagi. Entah ada pendarahan atau apa ya. Ini punya kasus khusus. Mereka ini boleh dianggap sah wuduknya itu kalau sudah masuk waktunya. Jangan sebelum masuk waktunya jam 4 pagi udah wuduk dia. Pas jam 4:05 keluar kencingnya misalkan, keluar darahnya. Pas azan subuh langsung sholat dia, nggak boleh. Nggak boleh. Dia wuduknya itu ketika sudah masuk waktunya. Nah ketika sudah masuk waktunya ternyata keluar, itu dia mendapatkan uzur. Nah Pak Ustadz pas sholat barulah rakaat pertama nih keluar lagi kencingnya misalkan.
barulah rukuk keluar lagi. Itu dapat uzur itu. Wuduknya dianggap sah, sholatnya dianggap sah karena saat itu dia punya penyakit. Tapi kata ulama sekali lagi, wuduknya itu ketika sudah masuk waktu sholat. Jangan sebelum masuk waktu sholat lah sudah keluar berapa kali kencingnya misalkan, habis itu dia langsung sholat, nggak boleh seperti itu ya. Kalau dia boleh wuduk sebelum waktunya boleh. Umpamanya dia mau sholat sunnah, mau sholat tahajud Pak Ustadz boleh silakan. Tapi ketika masuk waktu sholat wajib, sholat subuh misalkan dia wuduk lagi. Seperti tadi ya, kalau seandainya sudah keluar cairan kencingnya karena penyakit tadi. Begitu juga istihadah, darah yang sering keluar pada perempuan. Allahul musta'an, inilah 11 syarat kurang lebih dalam mazhab Syafi'i agar wuduk kita ini dianggap sah. Nah, maka harus dilakukan kalau ingin wuduk kita dianggap sah. Allahul musta'an, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Silakan jika ada